semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Di sini, saya dan tim saya akan mempresentasikan hasil rancangan sistem kami yang berjudul Rancangan Sistem Informasi Inventory Stok Barang berbasis website pada toko grosir Eka. Sebelum itu, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Software Engineering, yaitu Ibu Nikade Aryasih, Eskom MT. Sebelum ke pembahasan, izinkan saya dan tim saya memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri, Nikade Sugianti, 1810-3282. Ada tim saya, Maria Dasantrisque, 1810-3301. Ada tim saya, Niputu Diah Santiani, 1810-3268. Ada tim saya, Niketot Ari Purwantari, 1810-3270. Langsung saja ya ke pembahasan. Yang pertama, latar belakang. Toko grosir Eka merupakan toko grosir yang menjual snack, minuman, dan barang-barang lainnya. Dari latar belakang, ditemukanlah beberapa permasalahan. Yang pertama, pengelolaan barang keluar dilakukan secara manual atau ditulis tangan oleh karyawan gudang. Yang kedua, data pengiriman barang dicetak di buku besar sesuai nota dari supplier yang berisi berapa banyak barang yang masuk. Dan yang ketiga, pendataan stok barang hanya dicatat dalam buku saja. Sehingga dari permasalahan-permasalahan tersebut, terkadang terjadi kesalahan dalam perhitungan barang dan kesulitan dalam pencatatan serta pencarian barang. Selanjutnya, tujuan dari penelitian kami yang pertama, untuk mengetahui sistem informasi yang sedang berjalan pada persediaan barang di gudang toko grosir Eka. Yang kedua, untuk merancang sistem informasi pada persediaan barang di gudang toko grosir Eka. Yang ketiga, untuk menguji sistem informasi pada persediaan barang di toko grosir Eka. Dan yang keempat, untuk mengimplementasikan sistem informasi pada persediaan barang di gudang toko grosir Eka. Adapun batasan masalahnya, yang pertama, sistem ini dapat memproses pendataan dalam hal menambah, mengubah, dan menghapus barang masuk maupun barang yang keluar. Dan juga dapat menambah data karyawan dan data supplier. Sistem ini dapat menampilkan informasi meliputi barang masuk, barang keluar, jumlah stok barang, dan juga data supplier. Dan batasan masalah yang terakhir, sistem ini dapat menyimpan data karyawan gudang dan juga data supplier serta data barang. Adapun flow map yang diusulkan dari permasalahan, yaitu dimulai dari gudang yang melakukan pengecekan stok barang yang terkomputerisasi, kemudian akan dimunculkan berupa stok barang, yang dari sana kita tahu apakah ada barang yang habis ataukah tidak. Kalau ada barang yang habis, akan dilakukan proses selanjutnya, tetapi kalau barang itu tidak habis, proses itu selesai. Tetapi di sini kalau ada barang yang habis, proses itu akan berlanjut dengan melakukan pencatatan pemesan barang. Kemudian pencatatan pemesanan barang itu akan diberikan kepada supplier. Supplier akan mempersiapkan pesanan barang tersebut, kemudian mencatat total harga dan membuatkan nota. Nota dari supplier tersebut akan diberikan kepada karyawan gudang, yang kemudian dari karyawan gudang tersebut akan mencatatnya dengan sistem yang terkomputerisasi dan akan tersimpan pada penyimpanan stok barang. Selanjutnya, event list dari perancangan sistem. Yang pertama, ada mengelola data karyawan gudang, ada menambah data karyawan gudang. Yang kedua, ada mengelola data supplier, ada menambah, mengubah, menghapus data supplier. Yang ketiga, ada mengelola barang masuk, yaitu ada menambah barang masuk.
Yang keempat ada mengelola stok barang, ada mencari, mengubah, dan menghapus data stok barang. Dan yang terakhir ada mengelola barang keluar, ada menambah, mengubah, dan menghapus. Data flow diagram. Diagram konteksnya, di sini karyawan gudang merupakan user, di mana sistem informasi inventory stok barang ini akan menerima inputan berupa data dari karyawan gudang dan kemudian diproses di sistem dan kemudian sistem akan mengeluarkan input berupa info. Diagram konteks merupakan diagram keseluruhan perancangan atau gambaran keseluruhan dari perancangan. Kemudian data flow diagram. Data flow diagram ini merupakan kelanjutan dari diagram konteks yang lebih rinci karena di sini dijelaskan proses dari masing-masing sistemnya. Kemudian data flow diagram, DFD level 1 proses 1 mengelola data karyawan gudang, di mana sistem menambah data karyawan gudang akan menerima inputan berupa data karyawan gudang yang kemudian akan diproses di sistem, sehingga sistem akan mengeluarkan output berupa data karyawan gudang tambah, dan kemudian akan disimpan di penyimpanan, dan kemudian sistem tersebut akan menerima output dari penyimpanan karyawan gudang berupa info data karyawan gudang tambah, dan diproses lagi sehingga menghasilkan info data karyawan gudang tambah ke karyawan gudang. Selanjutnya, DFD level 2 proses 2 mengelola data supplier. Sama halnya dengan yang tadi, di mana di sini masing-masing sistem akan menerima inputan masing-masing dari karyawan gudang. Di mana sistem menambah data supplier akan menerima inputan berupa data supplier tambah, mengubah data supplier akan menerima inputan dari karyawan gudang berupa data supplier ubah. Kemudian, sistem menghapus data supplier akan menerima inputan dari karyawan gudang berupa data supplier hapus. Yang kemudian, inputan-inputan tersebut akan diproses di sistem sehingga menghasilkan output yang akan tersimpan di penyimpanan data supplier. Dari penyimpanan tersebut, sistem kembali lagi menerima input yang berupa info-info data tersebut. Kemudian diproses, di sistem lagi diproses, dan kemudian diinfokan ke karyawan gudang. Yang ketiga, ada DFD level 1 proses 3 mengelola input barang masuk. Di mana di sini sistem menambah data barang masuk akan menerima inputan dari karyawan gudang berupa data barang masuk tambah dan diproses di sistem sehingga menghasilkan output berupa data barang masuk tambah yang akan tersimpan di penyimpanan stok barang. Dari penyimpanan stok barang, sistem kembali lagi menerima input berupa info data barang masuk dan setelah diproses akan diinfokan kembali lagi ke karyawan gudang. Selanjutnya ada DFD level 1 proses 4 mengelola stok barang. Di sini, masing-masing sistem akan menerima inputan dari karyawan gudang, di mana sistem mencari data stok barang akan menerima inputan berupa data stok barang cari, sistem mengubah data stok barang akan menerima inputan berupa data stok barang ubah, dan sistem menghapus data stok barang di sini akan menerima inputan dari karyawan gudang berupa data stok barang hapus. Jadi, inputan-inputan tersebut akan diproses di sistem yang kemudian akan dikeluarkan oleh sistem berupa output, yaitu berupa data yang akan tersimpan di stok barang. Kemudian dari stok barang, sistem kembali lagi menerima inputan berupa info yang akan diinfokan kembali ke karyawan gudang. Selanjutnya, DFD level 1, proses 5, mengelola barang keluar. Sama seperti halnya yang tadi, di sini masing-masing sistem akan menerima inputan dari karyawan gudang. Yang pertama, ada sistem menambah data barang keluar, di mana inputan yang akan masuk ke dalam sistem itu adalah berupa data barang keluar tambah.
Dan kemudian ada sistem mengubah data barang keluar, akan menerima inputan berupa data barang keluar ubah, dan sistem menghapus data barang akan menerima inputan berupa data barang keluar hapus. Di proses ini, sistem akan memproses inputan-inputan tersebut sehingga menghasilkan output yang kemudian akan disimpan di barang keluar. Dari barang keluar tersebut, sistem kembali lagi menerima inputan berupa info data yang akan kembali lagi diinfokan ke karyawan gudang. Entity Relationship Diagram atau ERD yang akan dijelaskan oleh teman saya, Ari Purwantari. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Sugianti. Perkenalkan, nama saya Nikutir Ari Purwantari, NIM 18103270. Di sini saya akan menjelaskan tentang ERD atau Entity Relationship Diagram. Ini adalah tampilan dari ERD, Sistem Informasi Inventory Stok Barang dari toko grosir Eka. Nah, di ERD ini terdapat 4 entitas dan juga beberapa atribut. Yang pertama yaitu karyawan gudang. Karyawan gudang memiliki atribut nama karyawan, ID karyawan, password, dan juga username. Yang kedua, barang keluar. Barang keluar memiliki 4 atribut, yaitu kode barang, nama barang, tanggal keluar, dan juga jumlah keluar. Yang ketiga, barang. Barang memiliki atribut kode barang, nama barang, tanggal terima, dan juga stok barang. Dan yang keempat yaitu supplier. Supplier memiliki 4 atribut, yaitu ID supplier, nama supplier, alamat, dan juga nomor HP. Dari karyawan gudang dapat mengelola barang keluar, dan juga karyawan gudang dapat mengelola barang. Barang dikirim oleh supplier. Ini adalah tampilan dari sistem informasi toko grosir Eka, yaitu Physical Data Model atau PDM. Yang selanjutnya, perancangan antarmuka. Ini adalah tampilan halaman login yang terdapat username dan juga passwordnya. Selanjutnya yaitu tampilan halaman register. Di sini terdapat ID karyawan gudang, nama karyawan gudang, username, dan juga password. Lalu kita menginputkannya. Ini adalah halaman utama atau home dari toko grosir Eka. Selanjutnya, halaman data supplier. Di sini terdapat tambah data barang supplier yang terdapat ID supplier, nama supplier, alamat, nomor HP, dan juga aksi. Di sini kita bisa mengedit dan juga menghapus. Selanjutnya, halaman form tambah supplier. Di sini terdapat ID supplier, nama supplier, alamat, dan juga nomor HP. Selanjutnya, halaman barang masuk atau form tambah barang masuk. Di sini terdapat kita bisa menginputkan kode barang, nama barang, tanggal terima, jumlah barang, ID karyawan, dan juga ID supplier. Selanjutnya, pesan data barang masuk berhasil ditampilkan. Ini adalah tampilannya. Selanjutnya yaitu halaman stok barang. Halaman stok barang terdapat kode barang, nama barang, tanggal terima, tanggal terima, jumlah barang, ID karyawan, dan juga ID supplier. Di sini kita bisa mengedit dan juga menghapusnya. Selanjutnya, tampilan edit data stok barang. Di sini terdapat kode barang, nama barang, tanggal terima, jumlah barang, ID karyawan, dan juga ID supplier.
Ini adalah tampilan dari halaman data barang keluar yang terdapat tambah barang keluar, kode barang, nama barang, tanggal keluar, jumlah keluar, ID karyawan, dan juga aksi. Kita di sini dapat mengubah, mengedit atau menghapusnya. Selanjutnya, form tambah barang keluar. Di sini kita bisa menginputkan kode barang, nama barang, tanggal keluar, jumlah keluar, dan juga ID karyawan. Ini adalah tampilan dari pesan data barang keluar berhasil ditambahkan. Implementasi program. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dari sistem kami, yaitu sistem informasi inventory stok barang dari toko Eka. Nah, ini adalah tampilan dari login. Sebelum karyawan gudang memiliki data karyawan, maka karyawan gudang tersebut belum bisa memasukkan username dan password. Maka dari itu, karyawan gudang harus melakukan register. Nah, ini adalah tampilan dari register, di mana karyawan gudang harus memasukkan ID karyawan gudang, nama karyawan gudang, username, dan password. Setelah melakukan login, karyawan gudang akan masuk ke dalam sistem. Ini adalah tampilan dari home. Kemudian, ini adalah tampilan dari supplier, di mana karyawan gudang juga bisa menambahkan data supplier. Dan ini adalah tampilan dari input data supplier. Karyawan gudang akan memasukkan ID supplier, nama supplier, alamat, dan nomor HP, kemudian di-input dan akan tersimpan di dalam tabel data supplier. Nah, di data supplier ini, data tersebut bisa diedit dan di-delete. Dan ini adalah tampilan dari edit data supplier. Kemudian ini adalah tampilan input data barang masuk, di mana jika ada barang masuk dari supplier, karyawan gudang akan memasukkan kode barang, nama barang, tanggal terima, jumlah barang, ID karyawan, dan ID supplier. Kemudian di-input, barang tersebut akan masuk ke dalam stok barang, akan menyimpan di dalam stok barang. Nah, ini adalah tampilan dari stok barang. Di sini barang tersebut bisa dicari, dan ini adalah pencariannya. Jika kita memasukkan keyword kode barang atau nama barang, akan menghasilkan keyword barang yang dicari, dan ini adalah tampilan dari pencarian barang. Kemudian di dalam tabel stok barang tersebut, data barang tersebut bisa diedit dan di-delete. Dan ini adalah tampilan dari data stok barang. Kemudian ini adalah tampilan dari barang keluar, di mana karyawan gudang juga memasukkan data barang keluar ketika ada barang yang akan keluar dari gudang. Dan ini adalah tampilan dari input barang keluar. Karyawan gudang akan memasukkan kode barang, nama barang, tanggal keluar, jumlah keluar, dan ID karyawan. Kemudian di-input, barang tersebut akan disimpan di dalam tabel data barang keluar. Nah, di tabel ini, data barang keluar juga bisa diedit dan di-delete. Dan ini merupakan tampilan dari edit data barang keluar. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang implementasi dari sistem kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengujian sistem pada login. Yang pertama, mengosongkan username dan password, lalu klik tombol login. Sistem akan menolak akses login dan menampilkan this is required type. Yang kedua, hanya mengisi username dan mengosongkan password, langsung klik tombol login. Sistem akan menolak dan menampilkan this is required type. Yang ketiga, hanya mengisi password dan mengosongkan username
lalu mengklik tombol login, sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan login gagal, username dan password Anda tidak benar dan ulangi lagi. Memasukkan dengan salah satu user data benar dan data salah, lalu klik login, sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan login gagal, username dan password Anda tidak benar dan ulangi lagi. Yang kelima, memasukkan username dan password dengan benar lalu klik tombol login, sistem akan menerima akses login kemudian akan masuk ke menu home. Menu register mengosongkan semua isi form dari register lalu klik input, sistem akan menolak dan menampilkan this is required file. Kedua, tidak memasukkan salah satu isi from register lalu klik input, sistem akan menolak dan menampilkan this is required file. Yang ketiga, memasukkan dengan benar from input register lalu klik input, sistem akan menolak dan menampilkan this is required file. Yang ketiga, memasukkan dengan benar from supplier lalu klik input, sistem akan menerima hasil inputan dan menampilkan pesan supplier berhasil. Input barang masuk. Mengosongkan semua isi form dari input barang masuk, lalu klik input data barang, sistem akan menolak dan menampilkan this is required file. Yang kedua, tidak memasukkan salah satu isi from input data barang masuk, lalu klik input data barang, sistem akan menolak dan menampilkan this is required file. Yang ketiga, memasukkan data dengan benar from input barang masuk, lalu klik input data barang. Sistem akan menerima hasil inputan dan menampilkan pesan tambah barang berhasil, dan kemudian hasil inputan akan masuk input barang keluar, lalu klik data input barang. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan this is required file. Yang kedua, tidak memasukkan salah satu isi from input barang keluar, lalu klik input data barang, sistem menolak dan menampilkan this is required file. Yang ketiga, memasukkan dengan benar from input barang keluar, lalu klik input data barang, sistem akan menerima hasil inputan dan menampilkan pesan tambah barang berhasil, dan kemudian hasil inputan akan masuk ke dalam tabel barang keluar dan data di dalam stok barang tersebut hilang. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, sistem informasi inventory stok barang berbasis web di toko grosir Eka ini diimplementasikan dengan harapan kegunaannya sebagai berikut. Dapat mempermudah pendataan barang masuk maupun barang keluar. Kedua, mempermudah bagian gudang dalam pengelolaan stok barang dan mempermudah pemesanan barang jika barang tersebut habis. Saran, kami menyarankan sistem inventory stok barang ini dapat dikembangkan menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.